Satu hal yang saya tegasin di sini, jika lo sudah ada kendala-kendala pada fanbel, misalnya saat awal starter ada bunyinya decit, tenaga kurang responsif, atau kita cek memang kondisi fanbel kita itu sendiri sudah jelek, jangan sampai ditunda-tunda ke penggantiannya, karena fanbel merupakan spare part atau komponen yang riskan. Kategorinya bisa dibilang urgent. Jika lo sampai putus, ingat fanbel bisa putus. Jika lo sampai putus, salah satunya bisa. Namun mungkin masih ada juga yang nggak tahu VBL itu apa. Maka gue kasih tahu di sini, terutama untuk ibu-ibu ya yang katanya cuma bisa pakai aja tanpa tahu apa aja yang ada di dalam mobil. Jadi gini, fanbel itu sendiri merupakan spare part yang ada pada mobil. Bisa dibilang sudah pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue Dunia DZ. Kali ini gue akan ngebahas tentang bel atau tali kipas, atau juga ada yang nyebutnya V-bel. Sama pada intinya itu adalah sebuah sabuk ya kalau kita tarik dari arti beltnya. Namun mungkin masih ada yang bertanya atau bingung, V-bel itu apa sih? Terutama mungkin untuk kaum ibu-ibu ya yang katanya cuma bisa pakai aja tapi nggak tahu secara garis besar. Makanya di sini gue mau ngejelasin V-bel itu apa sih. V-bel itu sendiri sebenarnya komponen atau spare part yang ada pada mobil yang terbuat dari bahan campuran, namun lebih konteks atau lebih banyak di campuran karet. Di dalamnya juga ada semacam kawat halus, tapi dia kekuatannya tinggi banget, hanya sedikit dapat meregang. Selebihnya juga ada serat-seratnya. Bentuknya lingkaran ya, lingkaran. Ukurannya sendiri menyesuaikan dari kondisi mesin masing-masing kendaraan. Ada yang kecil, ada yang lebar, dan di mobil itu sendiri sebenarnya ada yang menggunakan satu fanbel, dua fanbel, tiga fanbel, menyesuaikan kembali dari bentuk si mesin itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsinya V-bel itu sendiri? V-bel itu sendiri fungsinya sebenarnya sederhana banget. Oke, jadi secara garis besar, fanbel atau V-bel itu sendiri punya dua fungsi. Yang pertama penghasil, yang kedua penyalur. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, fanbel itu sendiri memiliki fungsi menghasilkan daya dan menyalurkan daya tersebut ke setiap komponen, seperti alternator, kompresor, water pump, force engkol, seperti itu. Namun, untuk penggantiannya sendiri bisa juga jadi lebih cepat. Semua itu tergantung kondisi dan situasi. Misalnya, kondisinya mobilitasnya tinggi banget, bisa juga karena gaya berkendaranya terlalu kasar sehingga putarannya terlalu dipaksakan. Ketiga, kondisi lingkungan, mungkin lingkungannya terlalu berdebu banget sehingga banyak kotoran atau kerikil yang menyebabkan si fanbel itu sendiri jadi lebih cepat usianya atau lebih cepat rusaknya. Satu lagi pertanyaan terakhir, Pak Imam, kita bisa nggak sih ngecek kondisi fanbel kita sendiri tanpa harus ke dealer? Sebenarnya bisa aja, caranya juga cukup gampang. Kalian tinggal buka kap mesinnya, lalu sediakan senter dan kita senterin bagian fanbel itu sendiri. Yang dilihat atau yang di bagian center, kita fokuskan kepada permukaan dalam bagian fanbel. Kita lihat apakah di sana ada retak-retak. Jika ada, segera datang ke dealer untuk melakukan penggantian. Selanjutnya, selain retak-retak, mungkin kita bisa lihat juga apakah ada sobekan di sana. Jika ada, mungkin sebaiknya segera untuk diganti. Namun jika masih ragu, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa juga WhatsApp ke pribadi, service advisor, atau WhatsApp ke WhatsApp khusus booking untuk menanyakan lebih jelasnya tentang kondisi fanbel tersebut. Cukup dengan divideokan atau difotokan juga. Nanti kita bisa menjawab dan melihat kondisi fanbel itu sendiri. Satu hal yang saya tegasin di sini, jika lo sudah ada kendala-kendala pada fanbel, misalnya saat awal starter ada bunyinya decit, tenaga kurang responsif, atau kita cek memang kondisi fanbel kita itu sendiri sudah jelek, jangan sampai ditunda-tunda ke penggantiannya, karena fanbel merupakan spare part atau komponen yang riskan.
kategorinya bisa dibilang urgent. Jikalau sampai putus, ingat fan belt bisa putus. Jikalau sampai putus, salah satunya bisa menyebabkan overheat karena tidak adanya penghasilan daya atau penyaluran daya ke setiap komponen-komponen yang saya sebutkan di awal. Oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang fan belt. Nextnya, di menit berikutnya akan saya kasih gambaran atau kondisi fan belt yang sudah kurang bagus. Semoga bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Oke, kali ini gue akan kasih lihat fan belt yang seperti apa sih yang sudah seharusnya diganti. Jadi ini fan belt yang tingkat kerusakannya dikategorikan cukup parah. Udah cukup banyak banget retak-retaknya ya. Ini retak-retaknya parah banget. Kelihatan ya. Pastikan fan belt diganti setiap 40.000 km maksimal. Diganti lebih awal lebih bagus. Fan belt kategori spare part yang urgent. Ketika fan belt sudah mulai retak-retak, dia bisa saja putus sewaktu-waktu sehingga mobil bisa mati tiba-tiba. Jadi kategorinya urgent ya. Ini fan belt yang udah parah banget tingkat kerusakannya. Salah satu cirinya kalau sudah retak-retak kayak gini, biasanya dia juga timbul bunyi decit di awal starter ataupun sudah starter. So, yang kilometernya sudah 40.000 atau kelipatannya, segera dicek kondisi fan beltnya masih bagus atau memang sudah harus ganti. Gak usah ragu untuk datang ke dealer. Nanti kita akan bantu cek kondisi fan beltnya gratis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar atau WhatsApp pribadi saya. Cukup jelas ya. Fan belt sendiri harganya untuk Livina 117.000. Gak terlalu mahal, tapi lebih mahalan nyawa. So, segera dicek fan belt kendaraan Anda masih bagus atau tidak. Semoga bermanfaat. Kalau sudah paham, jangan lupa di subscribe. Oke? Terima kasih.